saya mau kasih dulu, saya mau sharing. Jadi kita temanya sedang family discipleship. Itu saya a walk through miracle. Jadi saya ingin kita fokus kepada pemuritan melalui keluarga-keluarga. Saya kira ini bukan isu yang baru, ini isu yang sudah lama ada dalam Alkitab. Tetapi mungkin agak sulit, agak jarang disoundingkan karena memang ada banyak tema-tema yang lain juga. Dan kadang gitu ya kita merasa karena itu sudah biasa jadi kita skip saja. Tapi bulan ini saya mau kita fokus kepada pemuritan di dalam konteks keluarga. Yang setuju bilang amin. Nah, salah satu persoalan gitu yang perlu mengapa keluarga harus duduk bersama-sama itu karena saat ini kita sedang dilanda sebuah proses atau sebuah masalah, sebuah isu yang berkembang sangat pesat, yaitu tentang gender identity. Kita tahu bahwa kelompok LGBTQ+ sedang bergerak saat ini mempropagandakan agenda mereka tentang gender identity dengan tujuan mengaburkan apa desain original yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan itu harus kita perangi dari dalam rumah kita sesungguhnya gitu ya. Itu nggak bisa gereja ini melanda, itu harus start from home. Itu sebabnya saya mau sharing ini kepada saudara-saudara. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia di awal, Tuhan hanya menciptakan kita dengan dua identitas atau dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini kisah yang pertama. Tuhan Allah menciptakan Hawa sesudah dia ciptakan Adam, amin. Dia ciptakan Hawa sebagai makhluk yang paling cantik. Yang percaya bilang amin. Dia satu-satunya wanita saat itu. So saya percaya the most beautiful woman in the world. Oke. Tuhan mengambil tulang rusuknya Adam dan kemudian berkata, inilah tulang dari tulangmu. Ia akan menjadi penolong yang sepadan dengan kamu. Ia akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Dia akan menjadi istri yang sangat baik. Dia akan berdandan secantik-cantiknya. Kalau kamu pulang kerja, dia so mandi, dia so bersih, dan dia akan sambut dengan senyumnya. Selamat datang papa, sambil cium kanan, cium kiri. Habis itu dia bawa kamu di kamar. Dia mandikan kamu, pakaianmu dari kantor dia bawa di mesin cuci. Lalu kemudian dia mandikan kamu. Sesudah itu dia pakaikan baju yang sudah disiapkan. Lalu ajak kamu makan malam. Di meja makan semua sudah disediakan. Piring sudah tertata rapi. Ada makanan pembuka. Ada makanan kesukaan kamu. Dan ada makanan penutup. Sesudah itu dia akan bereskan. Dan kemudian kalau kamu sudah kenyang, dia akan antar di ruang tamu untuk bercengkrama. Sambil pijitin punggung kamu. Kamu ada masalah apa sayang? Sesudah capek bercengkrama di ruangan, dia akan antar kamu ke kamar dan dia akan melayani kamu seperti raja. Kamu boleh menyuruh dia apa saja yang kamu minta, dia pasti akan menurutinya. Hebat gak? Lalu Adam bertanya kepada malaikat, malaikat, untuk istri yang seperti itu, berapa kos yang harus saya bayar? Lalu malaikat bilang begini, oh tenang Adam, hanya dibutuhkan hatimu. Kalau kamu mengasihi dia dengan sepenuh hatimu, kamu bisa mendapatkan wanita yang seperti itu. Jadi cuman seharga hatimu. Lalu kemudian Adam diam-diam. Lalu Adam berpikir, hati saya, oh kalau begitu malaikat, nggak jadi Jo. Malaikat yang tambah diam. Kenapa nggak jadi? Begini malaikat, terlalu mahal kalau mau kasih tape hati. Jadi batal Jo ini, saya pulang Jo tape tulang rusuk. Tawa dulu. Karena rupanya ini Adam kote perhitungan sekali. Istri yang suaminya perhitungan, bilang amin. Oh enggak ada di sini yang mau bilang.
Wanita yang kenal suami tetangga yang sangat perhitungan, bilang amin. Rupanya kalau suami-suami saudara perhitungan hari ini itu keturunan Adam yang dicerita ini. Nah, gender identity ini jadi masalah saudara-saudara gitu ya. Jadi masalah karena dunia ini masalah gender identity ini cuma masalah definisi. Zaman dulu sekali, di zaman awal saudara-saudara, gender identity itu secara otentik ditentukan oleh orang yang membantu persalinan saudara. Kalau yang membantu saudara adalah bidan, maka dia orangnya. Kalau yang membantu saudara dokter, dia orangnya. Kalau yang membantu suami, dia orangnya. Apa yang terjadi ketika saudara melahirkan anak? Set. Apakah saudara langsung bilang DP nama? No. Ketika lahir, semua anak yang lahir di bumi ini gitu ya, yang paling pertama diteriakkan selalu ketika dia lahir, itulah gender identity-nya yang otentik. Ketika saudara melahirkan, lalu suster berteriak, perempuan, maka itu adalah identitasnya, dia perempuan. Kalau susternya bilang, Bu, laki-laki, berarti dia laki-laki. Dari mana mereka mendefinisikan gender identity-nya? Dari bentuknya. Kalau dia punya penis, maka dia adalah laki-laki. Kalau dia punya vagina, maka dia adalah perempuan. That's it. Hanya ada itu. Pernah nggak saudara melahirkan anak seret, lalu kemudian bidannya diam? Sebentar ya, ini nggak jelas ini laki-laki atau perempuan. Nggak pernah saudara-saudara. Semua bayi yang lahir, even dia cacat sekalipun, tetap masih bisa diidentifikasi. Ini laki-laki atau ini perempuan. Dan itulah gender identity yang sesungguhnya. Identitas jenis kelamin yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara buka pengertian hari ini gitu ya. Jadi mereka masuk melalui internet juga. Mereka masukkan di Wikipedia. Mereka masukkan di, kalau saudara cari gender identity, dia punya definisi akan jadi sama. Tapi itu semuanya buatan manusia. Kalau saudara klik gender identity, maka saudara akan ketemu artinya seperti ini. Menurut pengertian masa kini, identitas gender adalah pengertian dan kesadaran seseorang mengenai gendernya sendiri. Identitas gender seseorang dapat selaras dengan seks yang ditunjuk saat lahir atau justru sepenuhnya berbeda, tergantung. Jadi meskipun dia anak laki-laki, dia punya penis, kalau dia merasa dia perempuan, atau dia yakin bahwa dia perempuan, maka ketika ditanya apa nganepe gender, dia boleh bilang berdasarkan definisi ini, dia boleh bilang kita laki-laki. Jadi berdasarkan definisi ini, gender identity sekarang bukan ditentukan oleh apa yang dia bawa sejak lahir, yang mana tentunya itu adalah keputusan Tuhan. Saudara, bahkan kita mau jadi laki-laki dan perempuan, tidak ada satu manusia pun yang bisa membuatnya. Kita jadi laki-laki dan perempuan itu murni 100% tenunan tangan Tuhan di kandungan ibu kita. Amin. Nah sekarang saudara-saudara, ketika gender identity disepakati soal bahwa oke, sekarang kamu bebas memilih, menentukan identitasmu berdasarkan perasaanmu, berdasarkan keyakinanmu, dan berdasarkan maumu sendiri. Kacau nggak saudara-saudara? Di kita sini mungkin belum terlalu berasa. Di zaman ini masih baru mulai propaganda. Tapi saudara-saudara, saya selalu yakin kalau propaganda itu dilakukan terus menerus, maka akan ada banyak orang yang punya masalah dengan gender identity. Saudara sebagai orang tua, satu kali akan berhadapan dengan anak perempuan saudara dan bilang kita laki-laki. Dan saudara gak bisa bikin apa-apa.
kalau kita sepakat dengan apa kata dunia saat ini. Nah, menarik sekali saudara-saudara masalah gender identity ini, karena ini adalah persoalan yang kita akan hadapi dan sedang hadapi bersama-sama. Pada waktu saya di kelas di Filipina, ini salah satu topik yang dibahas untuk kami para pemimpin sekolah minggu waktu itu. Dan di kelas itu saya sangat tertarik dengan salah satu misionaris Indonesia, dan kemudian dia mengajarkan sesi di pagi hari dan dia bilang begini. Daripada kita orang tua sibuk melindungi anak kita, lebih baik kita mempersiapkan mereka untuk dunia ini. Yang setuju bilang amin. Kadang saudara-saudara, kita sebagai orang tua ini seperti terpancing untuk melindungi anak-anak kita. Tetapi sesungguhnya kita nggak akan pernah tahu apa yang akan mendatangi mereka. Daripada kita melindungi mereka daripada yang jahat gitu ya, lebih baik kita persiapkan kepada mereka sehingga kalau yang jahat datang mereka bisa lawan kembali. Yang setuju dengan saya bilang amin. Itu adalah cara satu-satunya. Saya mau ceritakan pengalaman saya dulu. Waktu saya masih baru menikah, saudara-saudara, saya menikah tinggal di rumah mertua di Tomohon. Mertua saya itu sangat cinta. Waktu itu kami baru punya anak Gilian. Gilian umurnya sekitar 10 sampai 11 bulan. Gilian itu termasuk anak yang cepat berjalan. Umur 1 tahun 1 minggu dia sudah jalan, enggak rubu-rubu gitu ya. Langsung berjalan dan balance. Sekarang dia punya body balance yang bagus. Dan umur 10 sampai 11 itu waktu dia baru mulai belajar berjalan. Kami sedang di rumah di Woluan itu ada 2 pintu. Ada pintu yang menghadap utara dan ada pintu yang menghadap barat. Nah, kalau sore-sore saudara di pintu barat itu kalau mau terbenam matahari, mau sunset, bagus sekali. Dan kami sering berada di tangga itu. Jadi itu sudah sering berada di situ. Saya, mertua saya dan Gilian. Entah bagaimana ini 2 orang ini sangat mencintai Gilian. Entah bagaimana saudara-saudara, dalam waktu yang sangat cepat, sepersekian detik, Gilian jatuh. Waktu tapi mertua angkat saudara-saudara, dia pemulu begini sepunung darah. Masih kecil, dia penuh dengan darah. Rupanya dia punya gigi yang masih kecil itu kena di hook tangga. Lalu bibirnya juga dan pecah dan darahnya banyak sekali. Saya terpaku dan saya bilang dalam hati, ini apa yang terjadi? Saya bingung. Untuk ada mertua saya dan mertua saya langsung cepat-cepat menolong dia dan lain-lain sebagainya. Tapi peristiwa itu memicu sesuatu dalam pikiran saya. Saya bilang begini, gila gitu ya, 2 orang, oma sama mama lagi menjaga dia, toh dia bisa kecelakaan, toh dia bisa jatuh. Artinya kita sebagai orang tuanya terbatas. Kita nggak bisa selama-lamanya menjadi pelindung dia. Akan ada saatnya di mana anak-anak kita harus menghadapi dunianya sendiri. Katakan amin. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan mereka. Kita nggak bisa menjauhkan mereka dari dunia ini. Kita nggak mungkin mengurung mereka dan nggak boleh berteman. Kita nggak boleh memilih bahkan teman-teman mereka. Itu akan jadi secara kita akan dibilang orang gila kalau kita bilang kita mau carikan teman dan memaksa berteman dengan anak-anak kita. Dia akan bertemu dengan banyak orang. Kita nggak tahu orang itu punya paham apa. Kita nggak tahu orang itu punya keyakinan apa. Kita nggak tahu orang itu dididik dengan cara seperti apa. Yang memungkinkan semua yang kita ajarkan sejak dia kecil itu bisa terganggu atau minimal dia meragukan tentang kebenaran-kebenaran yang sudah kita ajarkan. Jadi apa harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bukan melindungi dia, tetapi kita harus persiapkan mereka supaya ketika mereka terjun ke dunia, mereka tidak akan terpengaruh oleh paham apapun. Mereka tidak akan terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju dengan saya bilang amin. Amin. Bagi saya itu adalah cara yang terbaik untuk melindungi anak-anak kita. Cara melindungi mereka adalah dengan mempersiapkan mereka menghadapi dunia mereka. Yang setuju bilang amin. Saya senang anak-anak bisa ada di dalam gereja. Kita mengizinkan, kita melatih banyak anak-anak untuk melayani.
Tetapi saya juga percaya bahwa sebagai ibu saya, sebagai ibu dari gereja ini, satu saat saya harus melepaskan mereka. Mereka nggak boleh ada di gereja terus, mereka harus hidup di dunianya. Paling tidak ketika mereka keluar nanti di dunianya, mereka sudah tahu bagaimana bekerja dengan orang lain, bagaimana bekerja di bawah otoritas, bagaimana bekerja dengan excellent. Kita sudah mempersiapkan mereka agar ketika dunia ini memanggil mereka atau membutuhkan mereka, mereka telah menjadi tentara-tentara yang telah diperlengkapi dari dalam, di atas, bahkan seluruh kehidupannya. Say amen. Kita nggak mungkin menjaga mereka di dalam rumah kita, mengurung mereka di dalam rumah kita. Pada waktunya kita akan melepaskan mereka. Tapi kita harus pastikan ketika kita melepaskan mereka saat itu, hati kita tidak dalam khawatir. Karena kita tahu bahwa mereka tetap akan melakukan kebenaran. Boleh sudah kasih tepuk tangan untuk Tuhan. So, despite of protect them, we must prepare them. Apa yang akan kita lakukan? Nomor 1, Hakim-Hakim 5 ayat 6 sampai 7. Oke. Hakim-Hakim 5 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu dari Israel. Saya mau cerita tentang Deborah. Mengapa saya perlu mengangkat cerita tentang Deborah? Karena salah satu yang harus dimiliki oleh kita supaya anak-anak kita nggak keluar dalam keadaan nggak siap adalah kita harus punya spirit of motherhood, punya spirit keibuan. Even kamu laki-laki, kamu harus punya spirit keibuan. Apa itu spirit keibuan? Jadi saya mau kasih gambaran dulu tentang kondisi ini. Pada waktu Deborah gitu ya. Jadi waktu Deborah ada hidup itu zaman hakim-hakim sesudah zaman Yosua. Dan sesudah zaman Yosua, saudara, Israel tak terkalahkan. Oke? Israel tak terkalahkan. Musa memuridkan Yosua, tapi Yosua tidak memuridkan siapa-siapa. Akibatnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel di bawah para hakim-hakim waktu itu. Simson ada, Deborah ada, dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satu yang muncul di zaman hakim-hakim itu adalah Deborah. Pada waktu itu Israel sudah mulai ditindas oleh bangsa lain yang dipimpin oleh Sisera, dan pada waktu itu Israel dikatakan di sini mereka diam-diam saja, mereka tidak mau bergerak, mereka membiarkan penganiayaan terjadi, mereka membiarkan generasi berjalan dengan tidak menentu. Tetapi Deborah, ini lagu ditulis oleh Deborah sendiri. Dia menyebut I am the mother of Israel. Mengapa? Karena waktu itu sebenarnya Israel ada panglima namanya Barak. Tapi si Barak ini gak berani berperang kalau gak ada Deborah. Jadi sometimes saudara-saudara kita perlu bangkit seperti Deborah dengan spirit keibuan, spirit yang melindungi anak-anaknya dengan cara melatih mereka untuk berperang. Jadi Deborah berkata kepada Barak, aku akan mendoakan kamu, kamu pergilah berperang, Tuhan so bilang Ana mau untung, dan yang akan membunuh Sisera adalah seorang perempuan. Itu doanya Deborah. Dan akhirnya Barak berperang, dan ketika Barak berperang, apa yang terjadi? Benar, mereka menang. Tapi siapa yang menggerakkan itu? Deborah, ibu dari Israel. Kita perlu spirit seorang ibu. Saya percaya saudara-saudara, semua ibu menyayangi anaknya. Yang percaya bilang amin. Ibu akan melakukan segala cara untuk melindungi anak-anaknya. Ibu akan berupaya untuk menolong anak-anaknya setiap
setiap hari, setiap dengan apa yang dia bisa. Tapi ibu yang benar bukanlah ibu yang menyediakan segalanya untuk anak-anaknya, tetapi ibu yang seperti ibu adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Yang percaya bilang amin. That's why kita ini bukan ibu-ibu yang, saya punya anak perempuan saudara 4. Itu ya. 4-empatnya kalau saudara baca cerita Sadiki, dorang bisa menangis. Nonton film Korea, dorang menangis. Saya juga gitu ya. Mudah mengeluarkan air mata. Tapi 4 anak perempuan saya ndak cengeng. Mengapa? Karena sejak kecil so dibiasakan untuk nggak cengeng. Jadi kalau hari ini saya lihat anak laki-laki cengeng, saya yang pusing. Kok bisa ada anak laki-laki cengeng? Anak laki-laki tidak boleh cengeng. Karena dengan anak perempuan tidak boleh cengeng. Anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh cengeng. Bilang amin. Apa yang saya lakukan ketika dulu kalau anak saya ada peraturan 1, 2, 3. Jadi saya belajar dari orang bule. Jadi ketika anak lari-lari pun jatuh tapa lantai pula. Normalnya Tante Manado akan bagaimana? Oh Tuhan, darah Tuhan, tolong, gitu kan? Jadi itu anak tambah menangis, wah, wah, gitu ya, karena tuh mama, dia lihat mama so takut. Tapi orang mesti jadi wanita yang alkitabiah, amin. Dia ajarkan gini, kalau anak kita jatuh, waktu dia bataria pertama yang paling kuat, mungkin yang paling sakit, wah, mama jangan dulu bergerak, tunggu 1, 2, 3. Dia punya tangisan yang kedua yang nadanya lebih rendah dari tangisan yang pertama. Baru orang boleh bergerak, itu pun dengan penuh penguasaan diri. Are you okay? Halo? Pertanyaannya, bisa ndak Mama Manado kayak begitu? Mama Manado bagaimana? Rubu Sadiki, oh Tuhan Yesus, oh darah Tuhan, aduh so biru kata dia, udah menjadi bawa pak dokternya, ndak apa-apa dia, kasihan. See? Tapi yang dimaksud di sini adalah persiapkan dia. So, jangan anak menangis langsung torang tuh panik. It's okay, menangis itu biasa, sama-sama bilang menangis itu biasa. Lebih baik dia menangis sekarang daripada dia menangis selama-lamanya karena orang tidak didik dengan benar. Jangan terlalu takut dengan tangisan anakmu gitu ya. Sometimes kita sudah dimanipulasi oleh tangisan-tangisan mereka. Kita harus didik mereka, kita harus ajarkan mereka, hey, it's okay dalam hidup ini memang gak semua yang Anda mau terima. Betul gak? Stop jadi Tuhannya anak-anak, Bapak Ibu. Jangan menggantikan Tuhan sehingga mereka bergantung sepenuhnya hidup mereka kepadamu sebagai orang tua. Sehingga ketika engkau tidak ada, mereka mempersalahkan Tuhan. Didik mereka supaya mereka bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada kita. Say amen. That's the spirit of motherhood. Semua ibu yang ada di Alkitab, mereka akan berjuang untuk anak-anaknya dengan pemikiran bahwa satu saat nanti anaknya akan meninggalkan dia. That is a good spirit. Gak banyak orang yang bisa menguasainya. Tapi kalau kita mau ikuti Alkitab, kita mesti persiapkan anak-anak kita untuk itu. Ada amin. Yang kedua, spirit of fatherhood. Roh pembapaan. Saya sudah pernah mengajar berseri-seri tentang pembapaan, tapi ini mungkin sekedar mengingatkan kepada saudara-saudara. Roma pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya,
yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi selain punya spirit of motherhood seperti yang ditunjukkan oleh Deborah, kita juga mesti punya spirit of fatherhood yang ditunjukkan oleh Abraham. Bukan hanya pria-pria, tetapi kita semua sebagai orang tua harus punya spirit untuk membapai anak-anak kita dengan cara hidup beriman. Sama-sama bilang hidup beriman. Itu yang saya bilang tadi, tidak semua yang anak-anakmu ucapkan sebagai kebutuhan adalah kebutuhan mereka benar-benar. Saudara harus berdoa dalam iman Tuhan untuk mengajarkan. Saya bilang jangan pernah orang tua menggantikan Tuhan. Meskipun mungkin kami orang tua bisa memberikan, mengabulkan anak-anak punya beli ini, tetapi dari awal kami selalu mengajarkan anak-anak untuk hidup berdoa. Kalau perlu sesuatu berdoa dulu, minta sama Tuhan, minta supaya Tuhan kasih kekuatan kepada papa dan mama untuk mencari supaya kamu bisa dapat apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kami bukan tipe orang tua yang semua anak-anak minta orang kasih. Tanya kepada orang punya 4 anak-anak, semuanya. Walaupun mereka dikelilingi dengan kecukupan, tetapi mereka harus menabung, mereka harus berdoa, mereka harus berusaha untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Hidup dalam iman, sama-sama bilang hidup dalam iman. Itu yang perlu kita ajarkan, bahwa yang sesungguhnya harus ditinggikan dan dimuliakan adalah Tuhan. Kini ceritanya, Abraham adalah seorang kafir aslinya. Dia tinggal di negeri yang menyembah berhala Ur Kasdim bersama dengan papanya Tera. Lalu Tuhan datang berfirman dan bilang, Abraham, keluarlah, pergilah engkau dari tanah ini. Aku akan memberikan kepadamu tanah. Allah menjanjikan tanah Kanaan dan Allah juga menjanjikan melalui keturunanmu. Kalau ngana dengar-dengaran, maka melalui keturunanmu gitu ya, semua bangsa di bumi akan diselamatkan. Itu nubuatan tentang Yesus. Lalu Abraham, saudara-saudara, dia nggak pernah tahu Tuhan, dia nggak pernah kenal Tuhan. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia meresponi dengan iman. Dia keluar dari masa lalunya, dia berjalan menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa hidup Abraham nggak mudah. Dia mengalami pasang surut karena ternyata istrinya mandul. Tetapi dia masih berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap memimpin keluarganya untuk menanti jawaban dari Tuhan. Walaupun dia juga melakukan kesalahan. But it's okay. Sesudah dia dapat anak Ishak, saudara tahu kisahnya. Dia kemudian Tuhan menantang imannya dan menyuruh mempersembahkan Ishak. Lalu kemudian ternyata enggak. Dan sesudah itu yang paling menarik saudara-saudara, tidak ada kisah lagi tentang Abraham sampai dia meninggal. Abraham berperan di awal luar biasa. Sesudah dia menerima janji Tuhan, Ishak dilahirkan. Dia uji imannya. Tidak ada kisah lagi tentang Abraham. Tapi dia masih hidup. Dia setia kepada janji Tuhan. Katakan amin. Dan Alkitab berkata, oleh karena orang yang punya roh seperti Abraham, dia layak kita panggil dia sebagai Bapa. Karena dia punya iman. Katakan amin. Spirit of motherhood, spirit of fatherhood. Spirit keibuan, spirit pembapaan. Terakhir di mana? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya. Sama-sama kita baca. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah berarti itu bedtime. Haruslah juga, 1, 2, 3, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. So, cara untuk menyelamatkan anak-anak kita itu start from our home. Dimulai dari rumah kita, katakan amin. Gereja akan menolong saudara-saudara, pemerintah mungkin bisa menolong lewat sekolah-sekolah, tapi pusat pembentukan, pusat pemuritan yang sesungguhnya itu start from home. Sama-sama bilang start from home. Saya tahu saudara-saudara, di antara kita nggak semua keluarga kita tuh ideal untuk menjadi area pemuritan. Karena nggak dibiasakan dari dulu. Tapi mungkin saudara nggak perlu jadi seorang pastor untuk kumpul-kumpul di sini. Lalu kemudian saudara sharing firman Tuhan, you are not pastor. Even kita pastor, kita berusaha untuk menjaga suasana rumah nggak terlalu sama seperti di gereja. Gitu ya, menjaga kestabilan supaya anak-anak bisa hidup feel like home. Bukan di gereja lagi begitu, di rumah lagi begitu. No. Tetapi di rumahmu sendiri pada saatnya, terutama kalau saudara tahu bahwa saudara perlu memberitakan firman Tuhan, saudara mulai memberitakan firman Tuhan. Salah satu yang menyebabkan masalah gender identity ini semakin meluas adalah begini, ini fakta yang disampaikan pada orang waktu itu. Kebanyakan sebenarnya orang tua so tahu kalau dia punya anak punya kecenderungan yang berbeda. Oke? Yang jadi masalah adalah orang tua cenderung mengabaikannya. Kayak gini. Kalau orang punya anak yang lurus, laki-laki dan perempuan, kita nggak ada masalah, betul nggak? Tapi sekarang saya mau tanya, bagaimana kalau saudara punya anak laki-laki yang agak feminim menurut ukuran masyarakat? Saudara punya anak, kenapa nih anak-anak ini suka pakai baju pink? Kenapa tapi anak ini lagi suka main Barbie? Suka kore-kore mama pakai makeup. Apa yang terjadi ketika sudah mendengarkan isu LGBT? Kita akan bilang begini, oh jangan-jangan dia memang begitu. Padahal belum tentu. Begitu juga saudara yang punya anak laki-laki. Anak perempuan yang tomboy. Saudara biarkan popik, dia cuma buang. Dia malah serobek, cabu DP kepala dari kaki. Mutilasi. Mau kasih pakai gaun, gatal. Pakai celana panjang biasa-biasa Jo. Mau ikat akang rambut, no mau. Dia mau pakai ini semua, mau gunting rambut pendek Jo. Mama dan papa sebenarnya sudah tahu, oh ini ada kecenderungan. Lalu kemudian mama dan papa tidak melakukan apa-apa. Tidak berkomunikasi tentang apa yang dia sukai dan lain-lain sebagainya. Apa yang akan terjadi? Ketika kita mengabaikan mereka saat orang tahu sesuatu, orang mengabaikan mereka dengan sengaja, orang akan mewarisi apa yang orang abaikan. Itu kata pengajaran di sana. So ketika orang menemukan misalnya saudara-saudara, ada anak laki-laki yang senang, itu sometimes bukan karena dia bencong sejak lahir. Itu kebanyakan faktor lingkungan. Karena mungkin di rumah yang paling dominan mama, sehingga mama karena mungkin dia punya juga kakak perempuan, lalu kemudian rumahnya di setting pink, lalu kemudian tempat tidurnya juga pink karena itu tempat tidur kakaknya, dan kemudian yang ada mainan di situ juga cuma mainan anak-anak perempuan, lalu dia mulai suka dengan mainan anak perempuan. Itu bukan karena dia bencong, itu karena dia mengidolakan dia punya mama dan kakak perempuan, dan itu no problem. Begitu juga dengan anak yang kelihatan tomboy. Mungkin kemungkinan besar rumah itu dia punya kakak laki-laki yang sangat dia idolakan. Semua adik ingin jadi seperti kakaknya. Asal saja saudara mengerti. Semua adik ingin adik tidak mau tiru mama bagaya kecuali dia anak tunggal. Tapi adik selalu mau ikut kakak. Minimal begini, sama atau beda. Kalau kakak suka biru, kalau dia bermusuh dengan DP kakak, maka kita akan suka merah. Atau sama persis. Itu cuma masalah biasa dalam kehidupan.
Nggak boleh dijadikan alasan, oh tapi anak kok dari kecil dia suka pakai rok. Saya pernah ketemu dengan satu bencong gitu ya, satu bencong, lalu kita bilang, anak kok sebenarnya laki-laki straight, kenapa anak bencong begitu dang? Dia memang suka anak perempuan, jadi dia kasih yang japi sekolah, dia memang kasih pakai kang rok. See? Apakah dia dilahirkan begitu? No. Sometimes situasi dan lingkungan yang sehingga kemudian cara ketika orang tua cuma berpikir itu, cuma main-main kok lucu, dia tarik kok suka. Sekolah juga nggak melarang, kapan laki-laki pakai rok? Membiarkan akhirnya orang tua. Saudara-saudara, LGBT ini, saudara tahu artinya LGBT ya? L itu untuk lesbian, perempuan yang menyukai perempuan. G itu gay, atau orang dia bilang homo. Homo itu ada dua, saudara. Tidak semua bencong itu homo. Ada lagi tuh laki-laki straight, tuh laki-laki dapalian tidak bencong, tre. Dorang tuh mau jadi laki-laki dari pasangan laki-laki dan laki-laki, no? Jadi ada tuh maskulin sekali, ada tuh laki-laki marfeminim, kira-kira begitu, tahu. Lalu kemudian apa lagi? LGB, biseksual. Ini orang dengar sebenarnya ini masalah orientasi seksual. Dia laki-laki, oke, perempuan juga oke, yang penting suka. LGBT, transgender, ini orang yang mutilasi DP diri. Tuhan ada kasih penis, dia pi operasi, gunting jadi panada. Lalu kemudian LGBTQ, terakhir sudah Q. Queer atau question. Jadi ini yang terakhir ini sebenarnya orang kasih kebebasan kepada torang semua. Itu Q itu torang. Torang bebas menentukan torang mau jadi apa. Suka-suka kamu. It's crazy. Satu kali saudara-saudara di salon, saya punya kenalan banyak bencong. Karena orang kita suka ke salon. Nah, sementara bat cerita untuk satu batanya. Ngana dok ganti-ganti pasangan, dia bilang iyo sekarang kuah anak laki-laki SMA 50.000 dong suka. Kita sementara dia jablow bagin 50.000. Murah sekali. Lain kali so anak SMA cuma perlu mau sari doi jajan, doi rokok, doi mau beli pulsa, dorang so jual deh orang pediri harga 50.000. Di Reels lagi kita nonton wawancara orang terkenal kepada pasangan. Dia tanya, berapa lama? Bisa nggak kamu buat laki-laki yang straight jadi bencong? Dia bilang, berapa lama? Dia tanya, berapa lama? Dia cuma bilang begini, 1 menit. Cuma selama lift dari lantai 1 sampai lantai 7. Dia masuk lantai 1, laki-laki sejati, dia keluar dia so gay. See? Penginjilan aja paling cepat itu 4 menit. Orang laki-laki mau backing homo cuma 1 menit. Hati-hati yang punya anak laki-laki. Dorang ada di mana-mana. Maka kalau gereja nggak segera menyadarkan hal ini, orang akan berhadapan dengan hal itu. Saudara akan dituntut kalau saudara memarahi anak saudara yang jadi homo. Saudara akan jadi salah ketika melakukan firman Allah. Halo. Kita perlu kerja keras dan kerja kerasnya itu start dari rumah kita. Saya sangat percaya kita semua yang punya anak perempuan, kalau dia pulang sekolah main dengan anak laki-laki, kong pi di kamar mama akan berdiri dengan peda, keluar ngana. Yang main di anak laki-laki. Mar kalau dia main di anak perempuan, sama mau peleng. Oke? Halo? Torang jacek, dorang dia bermain apa di kamar? Atau torang sebiar dorang di kamar berjam-jam? Nggak sopan orang tua mau masuk anak di kamar toh? Halo? Semudah itu. Ya kita nggak bilang tompe anak-anak teman semua LGBT. Tapi saudara lihat celah-celah yang mungkin ada. Termasuk di dalam rumah tangga kita. Kalau kita mengabaikan tanda-tanda yang so jelas.
Sometimes kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak memilih untuk berbicara dengan mereka, kita akan kehilangan mereka satu saat. Mari kita buka bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ada kalimat di situ, kebenaran dalam kasih, berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Bagaimana cara menuntun anak-anak kita cuma itu. Yang pertama, saudara-saudara, sebagai orang tua, nyatakan, bicara dulu. Apa yang dibicarakan? Bicarakan kebenaran. Oke? Lalu bicarakan kebenaran dalam kasih. Kalau saudara orang tua nomor 1 sudah tidak mau berbicara, anak saudara ada dalam bahaya. Amin. Bicara, walaupun orang tidak mau dengar, bicara. Panggil makan, panggil, dan kemudian jangan tegur seperti Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus. Gitu ya, panggil pada dia kong tanya, menurut sorry ya, tapi mama melihat atau papa melihat, papa merasakan kamu tuh sebenarnya apakah itu benar? Nah, tolong konfirmasi dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apa yang kamu rasakan? Nyatakan dulu, bicara, putuskan untuk bicara. Lalu kemudian kebenaran disampaikan. Maaf nak, mungkin itu gak apa, tapi mama dan papa percaya yang betul di dunia ini cuma ada laki-laki dan perempuan. Hanya karena seorang laki-laki satu saat nanti karena teknologi bisa melahirkan, bukan berarti dia adalah perempuan. Halo. Kalau demikian semua perempuan yang tidak bisa melahirkan adalah laki-laki, apakah itu benar? Nah, tidak benar. Jadi gini, seorang perempuan menjadi perempuan bukan karena dia bisa melahirkan. Seorang perempuan adalah perempuan karena memang dia diciptakan sebagai perempuan. Dia bisa punya anak atau tidak, dia adalah perempuan. That's it. Jadi jangan perannya yang berubah sekarang. Bicara kepada anak-anak, nyatakan kebenaran. Cuma ada laki-laki atau perempuan. Kalau kamu punya kecenderungan menyukai hal-hal yang berbau wanita, bukan berarti ngana bukan laki-laki sejati. Bilang yang mama tahu, mama dah saya lahir ngana laki-laki sejati dan ngana perempuan sejati. Kalau ada orang lain yang menyatakan hal yang lain, yang babi sepangana bohong ngana lain, itu bukan dari Tuhan, itu setan. Bilang langsung. Oke? Nyatakan dalam kasih. Jangan seperti kita, saudara panggil kalau saudara khotbah akan. Khotbah itu cuma jadi dengar di gereja. Amin. Jangan jabak khotbah di rumah. Manfaatkan ruang makan. Sema Israel, Ulangan 6 ayat 6 telah membuat bangsa Israel menjadi salah satu bangsa yang terkuat di muka bumi ini. Mereka selalu memanfaatkan meja makan untuk berbicara satu dengan yang lain. Saya tahu belakangan ini adalah hal yang sulit karena kebanyakan rumah sondak ada meja makan. Yang kedua, meja makan sondak berfungsi dengan baik. Karena kalaupun ada di meja makan, semua ada pegang HP masing-masing. Halo? Jadi mungkin boleh buat kesepakatan sama-sama. Ya, orang keluarga juga alami fase itu. Sampai satu kali orang harus ambil keputusan, oke, kalau lagi makan bersama-sama, HP mesti lepas. Matikan. Duduk ngobrol. Awalnya kagok sih. Bercerita apa ini? Tapi that's it. Paling tidak orang luangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Are you with me? Terakhir, paling terakhir. Kejadian 49 ayat 29. 1, 2, 3. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpelah di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak dan Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ini yang ngomong Yakub.
Jadi Yakub mau dikuburkan dengan istrinya Lea, istri pertamanya, gitu ya. Jadi di kubur itu ada Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea. Saudara mau dikubur dengan siapa? Halo? Ya, kalau untuk saudara Tuhan kasih kesempatan untuk kawin 2 kali, Mar Yakub dah setunjung dikubur dengan Lea. Dia ndak tal cinta nih Lea sebenarnya. Mar dia memilih mati kubur dekat Lea, istri yang pertama. So good. Di sini ada yang istri yang kedua, relakan joto suami pi kubur dengan istri yang pertama. Kalau DP istri suka, kagak DP istri lain so ada yang lain. Ya, ini DP inti bukan soal kubur-kubur nanti. Ini intinya adalah sampai meninggal pun orang mesti bakupar. Tuhan udah bilang lahir boleh sendiri, meninggal usahakan bakupar. Setuju? Laki-laki dan perempuan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.